Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevi Deftari Bella. Saya mahasiswi dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cersi. Di video ini saya akan melakukan praktikum audit untuk memenuhi syarat mengikuti UAS dengan aplikasi Atlas. Nah, yang pertama, di sini kita udah masuk ke informasi status KKP. Karena di sini belum diisi, maka status KKP-nya itu masih 0%. Nah, kita langsung aja masuk ke beranda yang ada di sebelah kiri, ada gambar rumah di sini. Nah, kemudian di sini itu kita akan mengisi identitas auditor, identitas klien, dan informasi klien. Nah, di sini itu ada bintang 3 yang artinya itu diketik secara manual. Kemudian di sini ada bintang 2 yang artinya itu nanti ada pilihan. Nah, di sini karena ada bintang 1 maka akan terisi secara otomatis. Nah, yang pertama kita isi dulu untuk nama kantor akuntan publik, yaitu bisa kita lihat di soal UAS-nya, yaitu di sini untuk informasi umum, di sini ada KP Wise dan rekan. Kita langsung aja. KP Wise Al Karni dan rekan. Kemudian di sini untuk nama akuntan publiknya, yaitu kita masukin aja namanya Wise Al Karni. Nah, lanjut kita di sini untuk susunan tim perikatan karena bintang 1 nanti akan keisi secara otomatis. Nah, lanjut kita ke identitas klien yang kedua. Di sini untuk nama kliennya itu ada PT Aset Masa Depan. Kemudian untuk alamat klien kita ketik aja Jakarta. Kemudian untuk nomor telepon, email itu kita wajib isi, yaitu dengan nomor 021 777 89999. Lanjut, di sini untuk nomor wajib, untuk nomor pokok wajib pajak atau NPWP juga di sini wajib diisi, yaitu dengan nomor 01.234.567.8.900. Nah, untuk sektor usaha klien kena bintang 2, di sini kita dikasih pilihan. Kemudian kita pilih yang perdagangan dan jasa. Lalu di sini juga sama, untuk status kepemilikan klien kita pilih yaitu swasta non-go public. Lanjut, untuk yang informasi ketiga, yaitu di sini ada informasi perikatan, yaitu yang pertama untuk tahun buku, ini kita isi karena ada bintang 3 secara manual, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Kemudian yang kedua, di sini ada tipe perikatan karena ada bintang 2 kita pilih, yaitu perikatan tahun pertama. Kemudian jenis perikatannya itu kita pilih yaitu audit atas laporan keuangan. Standar auditnya itu kita pilih standar profesional akuntan publik. Lalu untuk standar akuntansi klien kita pilih yang SAK umum konvergensi IFRS. Nah, setelah itu setelah kita mengisi beranda, kita lanjut ke audit cycle. Nah, di audit cycle ini itu adalah gambaran untuk beberapa audit yang ada di sini, kayak misalnya itu ada analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, ada lokasi jasa, kemudian ada surat perikatan. Nah, di dalam ini terdapat indeks dari masing-masing isi dari sini. Nah, misalnya itu kita klik yang analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Kita klik. Nah, di sini itu udah keisi dengan nama KP-nya itu Uwais Al-Karni
dan rekan. Kalau misalkan tadi sebelumnya nggak diisi, maka untuk nama KP yang di sini itu tidak akan muncul. Nah, di sini itu di sini kita ada nama indeksnya itu analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. SA yang relevan itu yaitu standar pengendalian mutu nomor 1. Ada SA 210, SA 220, dan SA 300. Nah, yang pertama itu ada di sini analisis resiko penerimaan. Yang pertama itu ada jenis usaha klien. Di sini itu hasilnya itu low. Kemudian status kepemilikan klien itu low. Dan standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh klien itu adalah high. Nah, kemudian untuk nomor 4, karena di sini berwarna hijau, maka kita dikasih pilihan, yaitu isi pelaporan keuangan terdahulu, maka kita isinya itu yang entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit auditor independen lain atau auditor yang bersangkutan. Nah, kemudian di sini akan muncul yaitu dengan analisis low. Kita lihat di sini, kita klik. Nah, ini tuh adalah yang pertama, kita itu harus mengisi pertanyaan yang terkait dengan isu pelaporan keuangan terdahulu. Nah, nomor 1 itu apakah terdapat isu mengenai keberlangsungan usaha yang tersaji? Di sini ada pilihan yang pertama A, pada catatan atas laporan keuangan sebelumnya. Di sini jawab tidak. Kemudian yang B, pada opini auditor sebelumnya, jawab tidak. Nah, yang kemudian apakah terdapat isu mengenai revaluasi keuangan? Di sini jawab tidak. Kemudian, apakah terdapat isu mengenai kerugian yang keberlanjutan? Di sini jawab tidak. Nah, karena itu kita dalam kasus ini kita tidak ada pertanyaan atau isu tentang pelaporan keuangan. Jadi kita untuk analisisnya itu menjawab tidak. Nah, kemudian di sini ada status KP-nya itu komplit. Langsung kita ke previous index. Nah, pada saat kita klik nomor 4 di sini yang berwarna hijau, maka nanti akan muncul indeks-indeks yaitu A110, A1102, dan A1103 serta A1104. Nah, kemudian yang kelima ada integritas manajemen. Nah, kemudian untuk integritas manajemen ini langsung aja kita klik. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan terkait isu integritas. Nah, yang pertama itu, apakah terdapat reputasi buruk pada pribadi dan bisnis dan pemilik utama, manajemen, kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien? Di sini kita jawab tidak. Nah, untuk pertanyaan yang ada di sini, itu kita jawabnya tidak semua, karena dalam kasus kita memang tidak ada. Kita bisa lihat di sini di nomor 6, apakah terdapat indikasi bahwa klien mungkin terlibat dalam pencucian uang dan terorisme sebagaimana yang dimaksud PMK nomor 55 atau PMK 01/2017. Nah, di sini kita klik aja A11021. Nah, di sini itu akan muncul kategori pengguna jasa yang risiko tinggi. Nah, di sini itu kita pilih aja tidak, karena dalam kasus kita memang tidak ada. Nah, untuk negara juga kita tidak ada.
Kemudian di sini untuk bisnis, karena kita bisnisnya itu perdagangan dan jasa, maka kita pilih yang low. Kecuali pada kasus kita itu ada kategori itu kayak permata, perhiasan, dan logam mulia serta kendaraan. Maka kita pilih analisisnya itu yang high. Kemudian untuk produk dan jasa juga sama, di sini kita pilih low. Lalu kita balik ke Vervius Index, maka untuk analisisnya itu akan muncul low. Nah, kemudian itu yang keenam ada kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personal KP untuk penunjukan tim perikatan. Nah, untuk mengisi A1103 ini, kita klik aja di sini yang ini. Kemudian di sini kita mengisi data untuk personal KP. Nah, untuk datanya itu bisa kita lihat di soal dummy UAS Atlas. Di sini tuh ada personal KP-nya, ada nama Uwais, Bintang, Khalid, Gemilang, Atala, Bagus, Wahyu, Nirmala, Amora, dan Gagas. Nah, langsung aja di sini kita isi untuk nama-namanya. Yang pertama itu ada Uwais Al-Karni. Kemudian ada Bintang, ada Khalid, kemudian ada Gemilang, lalu ada Atala, ada Bagus, Wahyudi, Nirmala, Amora, dan yang terakhir itu ada Gagas. Nah, di sini itu karena warna orange atau kuning mungkin di layar itu kita isi secara manual. Nah, yang kita isi itu hanya bagian nama dan jabatan. Nah, untuk jabatan di sini kita masukin aja untuk Wise, yaitu partner. Bintang juga sama. Kemudian Khalid manager, Gemilang sama manager, terus Atala staff, Bagus staff, lalu Wahyudi staff, Nirmala staff, Amora staff, dan Gagas juga staff. Kemudian habis daftar personal KP, kita masuk ke bagian kompetensi personal KP. Yang kita isi hanya yang berwarna kuning di sini untuk pengalaman bidang audit. Untuk UAS itu 10 tahun. 11 tahun, Bintang 10 tahun. Kemudian Khalid 7, Gemilang 7, dan Atala, Bagus, Wahyu, Nirmala, Amora, dan Gagas 4 tahun. Kemudian untuk pemahaman terkait entitas itu untuk Wise memandai, Bintang memandai, Khalid memandai. Di sini semuanya memandai. Kemudian untuk pemahaman auditnya juga sama, memandai.
Pemahaman peraturan yang relevan dengan klien itu memandai. Kemudian pemahaman teknologi informasi itu juga memandai. Untuk pemahaman standar akuntansi keuangan di sini memandai. Kita lihat dulu di sini. Untuk gemilang itu perlu update. Ini tidak memandai. Ini kita klik memandai aja. Oke. Setelah itu kita ke bawah. Nah, di sini tuh ada analisis ketersediaan waktu personel KP terkait dengan rencana perencanaan. Nah, yang pertama itu ada UWISE. Nah, di sini tuh ketersediaan waktu untuk yang warna putih ini nanti akan secara otomatis keisi dengan kita memilih jawaban yang ada di warna hijau ini. Nah, untuk UWISE itu dia tidak ada cuti. Nah, kita bisa lihat di soal. Di sini yang cuti itu adalah Gagas. Nah, untuk Amora, di sini kita bisa lihat, Amora itu adalah izin belajar. Nah, karena di sini tidak ada keterangan belajar, maka kita pilih yang lainnya aja di sini ya. Oke. Kemudian di sini kita tidak. Ini PHK juga tidak. Akhir masa kerja juga tidak.
Perikatan lain juga tidak. Untuk yang lainnya, wise tidak, bintang tidak, Khalid tidak, Milang tidak, Atalah tidak, Bagus tidak, Nirmala tidak, dan Gagas ya. Kita lihat. Maka di sini ada batasan waktu untuk izin dan cuti. Kemudian setelah itu kita ke bawah. Nah, di sini tuh ada ringkasan hasil analisis kompetensi dan ketersediaan. Di sini udah keisi secara otomatis. Untuk Gemilang itu update, dan untuk Amora itu ada batasan waktu, yaitu Amora itu izin belajar. Lalu untuk Gagas itu ada batasan waktu karena dia cuti. Kita langsung ke independensi. Kemudian setelah itu kita lihat di sini ada berwarna hijau, tandanya kita harus milih jawaban untuk independensi personal KP. Nah, di sini itu untuk isinya untuk wise itu iya, Atala iya, Bagus iya, Wahyu iya, Nirmala iya, Amora iya, dan Gagas iya. Oke. Kemudian untuk mempunyai hubungan piutang investasi kepada klien itu tidak ada semuanya. Mempunyai hubungan kerja bisnis dengan klien itu ada salah satunya, yaitu bisa kita lihat di sini. Ada Bagus, yaitu mempunyai istri sebagai direktur di klien. Maaf, untuk yang bisnis klien itu ada Nirmala, yaitu mempunyai hubungan bisnis dengan klien. Kemudian untuk memberi jasa semuanya tidak. Kemudian hubungan keluarga dengan pemilik itu tidak ada.
Kemudian hubungan keluarga dengan manajemen kunci itu ada, yaitu Bagus mempunyai istri sebagai direktur klien. Kemudian kita lanjut ke ringkasan kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personal KP. Nah, di sini itu sudah kelihatan bahwa yang memandai itu adalah Uwais, Bintang, Khalid. Nah, untuk Gemilang itu ada perlu update, kemudian Atalah memandai, Bagus tidak memandai, kemudian Wahyu memandai, Nirmala tidak memandai, Amora ada batasan waktu, dan Gagas ada batasan waktu. Kemudian di sini sebagai tim perikatan jawab aja iya. Untuk Bintang tidak. Untuk Khalid iya. Untuk Gemilang tidak. Untuk Atala iya. Untuk Bagas tidak. Untuk Wahyu iya. Untuk Nirmala tidak. Untuk ini tidak. Amora dan Gagas juga tidak. Kemudian untuk nama inisial itu sesuka kita atau terserah. Di sini Uwais itu UAQ. Kemudian di sini Khalid itu KHD. Kemudian untuk Atalah ATL. Kemudian untuk Wahyu WHD. Wahyudi. Untuk peran dalam tim yaitu Uwais partner, Khalid sebagai manajer, Atala sebagai ketua tim, dan Wahyudi sebagai anggota tim. Kemudian maka di sini akan muncul statusnya itu adalah komplit. Lalu kita ke previous index. Nah, setelah itu maka akan muncul analisisnya itu adalah low. Yang terakhir komunikasi dengan auditor pendahulu. Di sini 1004 kita klik. Lalu kita isi aja. Di sini itu komunikasi dengan calon auditor pendahulu. Untuk yang jika calon klien merupakan perikatan audit laporan keuangan tahunan pertama, apakah sudah dilakukan komunikasi dengan auditor pendahulu? Jawabnya iya. Kemudian yang kedua, apakah batasan komunikasi dengan auditor pendahulu sudah diterima? Jawabnya iya. Kemudian yang ketiga, dalam balasan komunikasi yang diberikan oleh auditor pendahulu A, apakah ada keberatan profesional atas pergantian auditor? Jawabannya tidak. Kemudian yang B, apakah terdapat permasalahan imbalan jasa yang belum diselesaikan oleh manajemen? Jawabannya tidak. Maka di sini akan muncul status KP-nya adalah komplit. Lanjut kita ke Provision Index. Kemudian di sini kita lihat di sini itu akan muncul low, dan di sini ringkasan risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien adalah high. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien? Di sini ada pilihan, kita jawab ya.
maka akan muncul template laporan keuangan. Nah, di sini tuh ada penjelasan, yaitu bagaimana jelaskan bagaimana auditor melakukan mitigasi resiko. Nah, di sini itu kita isinya yang pertama tim audit kemudian yang kedua tim audit akan melaksanakan koordinasi secara rutin Kemudian di sini kita konten. Kalau kita lihat di sini udah komplit, yang artinya itu sudah terisi. Lalu kita lanjut untuk yang ke A120 yaitu alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Nah, di sini itu yang pertama ada rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati. Yang kedua ada rencana penggunaan jam jasa dalam setiap tahapan. Kemudian yang ketiga ada rencana alokasi jam jasa per tim pada setiap tahapan audit. Oke, kita lihat dulu di soal dummy. Di sini itu sudah ada informasinya bahwa di sini ada mulai penugasan itu 13 Desember 2018. Nah, kemudian akhir penugasan itu 15 Maret 2019. Untuk jumlah hari libur itu ada 16, jumlah hari libur lain tidak ada. Mulai jam kerja jam 8, kemudian lama istirahat 1 jam, dan jam pulang jam 16.30. Lanjut, di sini kita isi aja jam mulainya itu 13 Desember 2018. Kemudian selesainya itu 15.03 Maret 2019. Kemudian jumlah harinya itu akan otomatis terisi, yaitu 92 untuk jumlah harinya. Kemudian di sini hari Sabtu Minggu itu ada 16. Kemudian untuk hari lainnya itu tidak ada, maka kasih tanda 0. Kemudian maka di sini jumlah hari efektifnya itu adalah 76. Nah, kemudian di sini jam mulai kerjanya itu jam 8.00. Kemudian untuk jumlah istirahatnya itu 1 jam. Lalu untuk
jam pulangnya itu 16.30. Maka untuk jumlah jam kerja yang efektif itu ada 570 jam. Nah, terus di sini rencana penggunaan jasanya itu yang kedua sudah otomatis terisi dan sudah otomatis dipersiapkan. Kemudian untuk yang ketiga, di sini ada rencana alokasi jasa jam per tim pada setiap tahapan audit. Nah, ini itu bisa kita ganti aja warnanya. Kita fill, maka akan muncul. Nah, kemudian untuk total tahapan rencana jam jasanya itu kita isi jam 491 atau jam 5. Kemudian 2225 itu kita masukin aja 2300. Ini juga sama 2300, ini 2300. Kemudian di sini untuk total risiko responnya itu 30 260. Kita masukin aja 40. Terus itunya 150. Ini juga sama 150. Nah, untuk itunya jam 3, 35 itu jam 4. Kemudian 15 itu 11. Ini 16. Ini 16. Nah, maka akan muncul totalnya itu ada 74, 490 dan 52. Nah, untuk di sini untuk ICQCR-nya itu jawab aja iya. Di sini itu untuk analisis kompetensi sumber daya untuk pelatihan berkelanjutan. Di sini ada risiko. Di sini tuh ada pemahaman lanjutan identitas, pemahaman lanjutan standar, terus ada pemahaman lanjutan kebijakan dalam KP. Nah, di sini tuh ada lampiran dokumentasi. Jika memang ada, silakan dilampirkan. Di sini alokasinya itu statusnya itu komplit. Lanjut kita ke next index. Nah, di sini itu ada A1 30. Nah, di A130 ini itu adalah surat perikatan. Nah, untuk SA yang relevan itu adalah SA 210. Nah, kemudian di sini kita masukkan aja, yaitu Atlas itu memberikan panduan apa saja yang harus ada di dalam surat perikatan tersebut. Nah, di sini itu ada A, penanggalan surat, iya.
Kemudian B, penomoran surat iya. Lalu penjelasan tujuan iya. Terus ini persetujuan iya. Ini iya. Ini kita jawab iya semua karena setidaknya ini sudah tersaji, maka ini sudah ada poin-poin yang Atlas minta. Jangan lupa di sini kita isi dulu disiapkan olehnya itu, misalnya itu disiapkannya itu oleh Khalid sebagai manajer. Misalnya itu kan kita itu mulainya 13 Desember 13 12 2018. Nah, kemudian tanggal selesainya itu di hari yang sama, yaitu 13 Desember 2018. Nah, maka akan muncul harinya, maka tidak akan muncul harinya di sini 0. Kemudian di reviewnya itu oleh partner, yaitu Wise. Nah, dimulainya itu juga sama, di hari yang sama, tanggal 13 bulan 12 2018. Selesainya juga sama, 13 Desember 2018. Kemudian untuk waktu mulainya itu kita bisa mulai jam 9. Kemudian kalau untuk itu selesainya jam 1, maksudnya jaraknya 1 jam, yaitu jam 10 kita di sini. Maka di sini akan tertulis jumlah jamnya itu 1 jam. Nah, untuk selesainya itu kita mulai di reviewnya itu 10.30 sampai jam 11. Maka muncul di sini setengah jam. Lalu kita lihat ke bawah. Di sini ada surat perikatan, kemudian di sini ada statusnya itu komplit. Kemudian kita next index. Nah, di sini untuk A140. Nah, untuk A140 itu adalah surat tugas. Nah, untuk SA yang relevannya itu SA 220 sama SA 300. Nah, di sini itu susunan perikatannya itu sudah terjawab. Di sini ada Uwais sebagai partner, Khalid sebagai manajer, Atala sebagai ketua tim, dan Wahyudi sebagai anggota tim. Kemudian di sini kita sudah dapat, karena kita sudah dapat susunan tim perencananya, timnya itu tadi ada 4 orang. Kemudian pastikan dalam surat tugas setidaknya tersaji A, tujuan surat sesuai nama klien, jawabannya iya. Kemudian penanggalan surat iya, permohonan surat iya, nama tim yang sesuai dengan KAP personal iya. Kemudian periode pelaksanaan perikatan sesuai dengan rencana, jawabannya iya. Kemudian kita cek statusnya itu adalah komplit. Kemudian kita next ke IDEX. Nah, di sini di SAA 150 itu adalah pernyataan independensi. Nah, independensi itu di sini ada susunan tim perikatan juga, ada 4 orang. Kemudian di sini pastikan dalam form independensi setidaknya tersaji. Nah, di sini ada pertanyaan nama klien dalam form independensi sesuai dengan yang direncanakan. Di sini kita pilih iya. Kemudian nama tim perikatan yang tertera dalam form independensi sesuai dengan surat, jawabannya iya. Kemudian seluruh tim perikatan telah menandatangani form independensi, jawabannya iya. Kemudian yang terakhir, form independensi tertanggal sebelum atau pada tanggal perikatan dimulai, jawabannya iya. Kemudian kita lihat ke bawah. Nah, di sini itu status KP-nya itu adalah komplit. Oke, kita ke konten.
Lalu kita isi dulu untuk yang bagian D general, yaitu D100, yaitu input laporan keuangan. Di sini kita masuk dulu, kita klik. Nah, di sini itu akan muncul seperti ini. Ada nama kliennya itu PT Aset Masa Depan, kemudian jenis usahanya itu perdagangan dan jasa, non-go public. Nah, terus ini awal pembukuannya itu kita masukin. Kita lanjut untuk input data laporan keuangan pada bagian general di D100. Nah, di sini itu untuk awal pembukaannya itu 1 Januari 2018, kemudian periode berjalannya itu 31 Desember 2018, dan periode perbandingannya itu 31 Desember 2018. Kemudian di sini kita klik kotak yang di samping berwarna merah. Ini adalah isi untuk data keuangan. Nah, kemudian di sini itu kita lihat sebelah kiri, di sini ada nama klien PT Aset Masa Depan, jenis usahanya perdagangan dan jasa swasta non-go publik. Nah, untuk indeksnya itu berwarna hijau, berarti ada pilihan yang harus dipilih. Di sini kita pilih yang laporan keuangan akhir periode. Kemudian untuk periodenya 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Nah, untuk mata uangnya juga sama, berwarna hijau, berarti ada pilihan, yaitu di sini ada pilihan IDR dan US dollar. Nah, kemudian untuk pembulatannya itu juga sama, ada satuan penuh, dalam ribuan dan dalam jutaan. Kita pilih yang satuan penuh. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat, di sini ada tabel yang isinya itu ada nomor akun, nama akun, mapping group, terus ada mapping kelompok akun, ada header akun. Nah, kemudian di sini yang berwarna kuning itu bisa kita isi secara manual. Nah, untuk isinya itu sumbernya berasal dari soal atlas yang dummy, yaitu di bagian data input laporan. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung aja untuk copy. Kemudian kita paste di bagian sini. Nah, kemudian bisa kita geser. Nah, di sini itu 31 Desember 2018 untuk input angkanya itu di sini sama berwarna kuning. Nah, itu bisa diisi secara otomatis dengan caranya itu di-copy dari sumber data atlas. Nah, di sini itu bisa kita lihat bahwa di sini ada nih input 2018 dan 2017. Nah, saat kita menginput di sini pada bagian yang berwarna kuning ini, itu kita copy. Nah, habis copy kemudian kita paste di sini, maka angka laporan keuangan yang berwarna putih ini akan secara otomatis terisi. Nah, kemudian di sini kita isi mapping group. Di sini udah ada beberapa yang saya isi untuk mempersingkat waktu. Kemudian di sini kita lanjutin aja. Di sini tuh ada uang pembelian. Nah, di sini tuh kita masukin untuk uang pembelian itu uang muka pembelian. Tuh kita masukin uang muka dan beban dibayar di muka. Kemudian ini pajak dibayar di muka.
Kemudian persediaan itu masuknya ke persediaan, akumulasi aset. Ini kita masukin aja model di store. Ini juga sama model di store. Kemudian laba rugi itu kita masukin ke laba rugi yang berjalan. Kemudian pendapatan yaitu penjualan barang dagangan, karena di sini nggak ada, kita bisa tambah akun di header. Ini kita tulis aja penjualan barang dagang. Kemudian kita balik, lalu kita isi di sini. Karena nggak ada, kita masukin aja beban operasional. Kemudian di sini kita masukin beban pokok pendapatan. Di sini biaya gaji dan upah. Kemudian di sini beban administrasi dan umum. Ini juga sama. Kemudian amortisasi, kita masukin beban amortisasi. Di sini kita tambahkan dulu beban amortisasi.
kemudian kita back. Nih, kemudian ini masuk ke administrasi umum. Kemudian ini masuk ke administrasi umum. Lalu untuk ini pendapatan non operasional. Kemudian ini beban bunga non operasional. Lalu di sini kita masukin yang terakhir itu beban non operasional. Karena nggak ada, jadi di sini ada beban layanan non operasional. Kemudian di sini kita masukin aja untuk debit kreditnya itu ini debit, ini uang buka debit. Debit persediaan debit, kemudian bangunan debit, lalu akumulasi kredit, lalu mesin debit, ini kredit, akumulasi, kemudian aset berwujud debit, utang usaha kredit. Ini kredit. Kemudian untuk beban yang masih harus dibayar itu kredit. Utang lain-lain kredit, modal store kredit, ini juga kredit, laba juga kredit. Maaf, laba debit. Ini pendapatan operasional itu kredit, beban pokok debit. Pendapatan operasional kredit, ini debit.
kita geser. Lalu di sini kita lihat, di sini kita masukin angkanya. Bisa dilihat di sebelah kanan, kita lihat ke bawah, yaitu jumlahnya EBT itu 19.353.707. 19.353.707. Kemudian untuk yang EBIT 2017-nya itu 18.478.707. Oke, ini udah balance. Kemudian setelah balance, kita langsung aja back to A110. Oke. Kemudian kita klik konten, lanjut kita ke C110, yaitu penilaian material akhir. Nah, sebelum kita mengisi C110 penilaian material akhir, kita mengisi dulu untuk yang A210, yaitu material awalnya. Kita klik. Nah, kemudian di sini tampilannya. Nah, di sini tuh kita lihat sebelah kanan. Di sini ada kondisi entitas. Nah, di sini karena warna hijau ada pilihan yang harus dijawab. Kita pilih entitas normal. Nah, setelah kita pilih, maka yang bagian putih di rule of thumb-nya ini itu akan muncul. Kemudian untuk uraian di sini ada warna hijau, yaitu kita pilih 31 Desember 2018. Nah, maka total asetnya itu akan keluar. Kemudian lanjut di sini ada penentu material keseluruhan. Nah, di sini ada acuan saldo. Kita pakai yang total aset. Bisa kita sesuaikan di soal dummy. Bisa lihat di soal. Ada bagian, nah ini dia, A210. Nah, di sini itu untuk bagian warna kuning ini bisa kita isi secara manual, yaitu 1%. Maka akan muncul nilainya segini. Kemudian untuk margin, yaitu di sini kita masukin aja 55%. Sesuai dengan soal yang ada di dummy yang di sini. Kemudian setelah itu di sini kan maksimal 3, maka di sini maksimal 5%. Sini kita tulis 5%. Oke. Kemudian jangan lupa di sini diisi, yaitu pertimbangan profesional memilih acuan, yaitu kita jawabnya karena perusahaan telah berdiri lama. Kemudian yang kedua, pertimbangan profesional memilih acuan, itu risiko tinggi. Kemudian kita bisa lanjut ke mapping material saldo akun. Nah, di sini itu tampilannya seperti ini. Untuk spesifik material, di sini ada warna hijau, berarti ada pilihan. Kita pilih yang sesuai di soal, yaitu persediaan. Bisa kita lihat, yaitu 30% dan 50%.
Di sini kita tulis aja 30, kemudian di sini 50. Maka nilainya akan keluar. Kemudian yang kedua itu ada utang pajak. Utang usaha. Pajak. Pajak. Ininya sama 30, kemudian ininya 50. Setelah itu nilainya akan keluar. Kemudian bisa lihat di sini bahwa presiden itu M dan pajak itu M. Kemudian kita cek dulu, karena sudah tidak ada, maka kita previous index. Kemudian di sini kita bisa lihat jawabannya adalah komplit. Nah, selanjutnya setelah itu kita ke C110 untuk mengisi jawaban yang tadi. Nah, di sini itu kita bisa lihat bahwa acuan nilai yang tadi sudah LK sudah kita isi, maka di sini akan teraudit di sini. Nah, kemudian di sini status KKP-nya incomplete. Nah, bisa kita isi yaitu isinya tidak signifikan. Oke. Nah, statusnya sudah berubah menjadi komplit. Lanjut, kemudian kita ke indeks C530. Nah, sebelum kita ke C530, kita masuk dulu ke C400. Nah, di sini itu ada evaluasi bukti audit yang SA yang relevan itu ada SA 220, 330, 450, 520, 540 dan 700. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan dan kita harus respon. Yang pertama itu bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat. Nah, di sini itu karena ada hijau, berarti kita pilihannya menjawab iya atau tidak. Di sini kita klik iya. Kemudian menyebabkan salah saji yang material. Iya. Kemudian berdampak pervasif. Tidak. Nah, kemudian akan muncul opini yang disarankan adalah wajar dengan pengecualian. Kemudian di sini kita pilih aja wajar dengan wajar dengan pengecualian. Oke. Kemudian status di sini incomplete. Nah, ini kita bisa klik aja, yaitu evaluasi bukti telah memandai, maka jadi complete. Kemudian next index, kita balik dulu, kita lanjut ke yang C530. Nah, di sini itu adalah laporan audit independen. Nah, yang di sini itu SA yang relevan itu SA 700, 705, dan 706. Nah, untuk mengisi laporan auditor independen, kita harus melihat soal dummy untuk soal UAS atlasnya. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian LAI. Nah, di sini tuh udah ada isiannya, kemudian kita isi aja. Untuk nomornya itu ada 48. Kemudian tanggalnya itu 15 Maret 2019. 15 Maret 2019. Kemudian nomor AP izinnya itu 0257. 0257. Kemudian pihak yang dituju itu pemegang saham dan direksi. Pemegang saham dan direksi. Kemudian ini
tipe perikatannya tahun pertama. Ini auditnya itu audit ke-1. Bisa kita lihat. Kemudian untuk nomor induknya itu 21988. Nomor induknya itu 21988. Kita lihat 2198. Kemudian lokasi opini yang terbit itu Jakarta. Nah, di sini itu opini auditornya itu sudah otomatis keisi wajar dengan tanpa pengecualian. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat di sini ada tambahan paragraf, ada penekanan suatu hal dan hal-hal lain. Ini kita checklist aja karena di sini memang sudah ada di soal. Nah, kemudian di sini ada basis. Kita lihat di sini. Kemudian bisa kita isi. Saldo piutang usaha perusahaan tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana dicatat pada laporan posisi keuangan terlampir adalah sebesar Rp991 667 728. Sebagaimana yang diungkapkan pada catatan di atas laporan keuangan terlampir. Perusahaan tidak menyajikan piutang usaha sebesar nilai yang dapat direalisasikan, tetapi menyajikannya sebesar biaya perolehan dengan menyajikan tingkat penurunan piutang usaha
tanpa didukung dengan asumsi yang memadai. Oke. Sekian presentasi praktikum audit untuk aplikasi Atlas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.